Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, metode para salaf di dalam membersihkan jiwa. Masih di dalam pasal yang pertama, yaitu muqaddimah, pengantar beberapa kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nufus, dan kita masuk pada bab yang keenam. Setelah sebelumnya di bab kelima dijelaskan tentang celaan dari orang-orang yang beribadah di atas kebodohan. Di dalam bab yang keenam, penulis membawakan sebuah pembahasan bab ad-da'watu ila tazkiyatin nufus min maqasidi bi'tsatir rusul. Seruan kepada tazkiyatun nufus termasuk di antara maksud-maksud diutusnya para rasul. Bahwasanya ya, tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa para hamba ini adalah salah satu tujuan Allah mengutus para rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui mereka para utusannya, Allah membersihkan jiwa-jiwa hambanya dari perkara-perkara yang mengotori dan merusak fitrah jiwa para hamba. Apakah itu kesyirikan-kesyirikan, apa itu kezaliman-kezaliman, kemaksiatan dan yang lainnya. Maka di dalam pembahasan ini beliau ingin menyampaikan bahwasanya seruan tazkiyatun nufus ini adalah salah satu di antara tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jum'ah. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengatakan dialah ia mengutus kepada kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang para rasul tersebut membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah atau mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah, yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelumnya mereka sungguh benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah, kemudian membersihkan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnahnya. Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan al-ummiyin yaitu orang-orang yang tidak memiliki kitab. Artinya mereka bukan ahlul kitab. Wala athara risalah minal Arab wa ghairihim, dan tidak ada peninggalan risalah baik dari bangsa Arab maupun yang lainnya. Mereka bukan termasuk ahlul kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka, orang-orang bangsa Arab ketika itu, sebuah karunia yang sangat besar, minnatun azimah, sebuah karunia yang sangat besar, yang ini lebih besar daripada karunia-karunia yang Allah berikan kepada yang lainnya. Karena sebelumnya mereka bangsa Arab adalah bangsa yang tidak mengenal ilmu, tidak mengenal kebaikan, dan mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Mereka beribadah, menghambakan dirinya kepada pohon-pohon, kepada patung-patung, batu-batu, dan mereka juga berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, yang kuat memakan yang lemah, dan mereka benar-benar di dalam kebodohan, jauh dari ilmunya para nabi. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah utus seorang rasul yang mereka mengetahui benar nasab beliau, mengetahui sifat-sifat beliau yang mulia, kejujuran beliau, dan yang lainnya. Kemudian Allah juga turunkan kepada bangsa Arab yang ummi tadi kitabnya, yatlu alaihim ayatih, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, sehingga menanamkan keimanan, keyakinan di dalam hati-hati mereka, wa yuzakkihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mentazkiyah mereka, membersihkan hati-hati mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka dorongan untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, wa yufassilaha lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci akhlak-akhlak tersebut, dan beliau juga melarang mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan mendidik kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada beliau. Rasulullah ajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Karim, wal hikmah, dan sunnahnya, yang mana Al-Quran dan sunnah ini berisi tentang pengetahuan ilmu-ilmu orang-orang terdahulu maupun orang yang belakangan. Fakanu ba'da hadza ta'limi wa tazkiyati minhu a'lamal khalqi. Kemudian orang-orang yang sebelumnya umi di atas kesesatan, setelah pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendidikan tazkiyah yang diberikan, akhirnya mereka menjadi manusia yang paling berilmu, orang-orang yang berilmu. Bal kanu a'immata ahlil ilmi wad din. Bahkan mereka menjadi para pemimpin-pemimpin di dalam ilmu dan agama. Wa akmalal khalqa akhlaqan, dan menjadi makhluk yang sempurna akhlaknya. Wa ahsanakum hadiyan wa samtan, dan Allah membaguskan perilaku mereka, membaguskan petunjuk mereka. Ihtadu bi anfusihim, mereka berusaha mengambil hidayah diri mereka. Wa hudu ghairahum, dan juga memberikan hidayah kepada yang lain. Fasaru a'immatan muhtadin, sehingga mereka menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Hudatal mukminin, menjadi para penyeru kepada orang-orang beriman. Falillahi alim bi'atsatuhu hadzal rasul akmal ni'mah wa ajalla minha. Maka dengan diutusnya Rasulullah di tengah-tengah mereka, ini merupakan nikmat yang paling sempurna dan yang paling besar. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, ini termasuk di antara tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang dia membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, kitab dan sunnah, wa yuzakkihim, dan membersihkan, mentazkiyah mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadis beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, di dalam Sunanul Kubra, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wa tazkiyatun nufus musallamatun ila Rasul. Pembersihan jiwa itu diserahkan, Allah amanahkan kepada para rasul. Wa innama ba'athahumullahu lihadhihi tazkiyah wa wallahum iyyaha. Allah mengutus para rasul untuk urusan ini, yaitu membersihkan jiwa umatnya, jiwa hamba-hambanya. Wa wallahum iyyaha, dan Allah telah memberikan wilayah, telah memberikan
kekuasaan kepada para rasul, kewenangan kepada para rasul untuk urusan ini tazkiyatun nufus. Wa ja'alaha 'ala aydihim da'watan wa ta'liman wa bayanan. Allah jadikan tazkiyatun nufus ini melalui tangan-tangan para rasul, baik dalam bentuk dakwah menyerukan seruan kepada tazkiyatun nufus, wa ta'liman maupun pengajaran tentang bagaimana membersihkan jiwa, wa bayanan bagaimana menjelaskan hakikat dari tazkiyatun nufus. Fahumul mab'utsuna li'ilaji nufusil umam. Maka mereka para rasul adalah orang-orang yang Allah utus untuk mengobati jiwa-jiwa manusia. Para rasul adalah orang-orang yang Allah utus untuk mengobati jiwa-jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Jumu'ah yang tadi kita bacakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Farrusul atibba'ul qulub. Maka kata Ibnu Qayyim, para rasul sejatinya mereka adalah dokter-dokter hati manusia. Ia mengobati penyakit-penyakit hati manusia. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menegaskan tidak ada satu pun jalan untuk bisa membersihkan hati hamba atau bisa membenarkan, membaguskan, memperbaiki hati-hati hamba, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati para hamba, kecuali melalui jalannya mereka para rasul. Ya. Wa ala aydihim, melalui tangan-tangan mereka, wa bi mahdil inqiyad wa taslimi lahum, dengan memurnikan ketundukan dan kepasrahan kepada mereka para rasul. Wallahu musta'an. Dan Allah lah yang senantiasa kita mohon pertolongan kepadanya. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Maka di sini Imam Qayyim rahimahullah taala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya tidak ada jalan bagi kita untuk bisa membenarkan, membersihkan dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam hati kecuali tunduk dan mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul. Apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Adapun cara-cara, metode-metode yang menyelisihi tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul, maka itu tidak akan bisa membersihkan atau tidak bisa meluruskan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati kita. Bahkan semua perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk para rasul itu sejatinya akan menjadikan hati-hati para hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para hamba semakin jauh dari kebaikannya karena telah menyelisih apa yang telah Allah tetapkan. Ini yang beliau tekankan di dalam muqaddimah yang ke-6, bahwasanya tazkiyatun nufus ini adalah maksud di antara diutusnya para rasul. Sehingga siapa saja yang ingin mengikuti jalan tazkiyatun nufus, maka harus benar-benar memperhatikan bagaimana para rasul mentazkiyah umatnya. Tidak boleh dia menyelisih jalan yang ditetapkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, karena di sini faidah-faidahnya hanya pengulangan saja. Di pasal yang ke-7 bab ma jaa fi anna tauhid asasu tazkiyatin nufus. Bab berikutnya yaitu bab dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya
dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya tauhid merupakan dasar di dalam tazkiyatun nufus. Dalil-dalil yang datang menjelaskan bahwasanya tauhid merupakan dasar atau pondasi di dalam tazkiyatun nufus. Di sini beliau hafizallahu taala penulis ingin menegaskan kepada kita bahwasanya tazkiyatun nufus itu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dari urusan akidah. Membenarkan akidah, membenarkan tauhid. Ya. Kenapa? Karena urusan tauhid ini adalah asas, dasar seseorang untuk membersihkan hatinya. Ya. Sebaliknya, kesyirikan itu akan menjadi seseorang rusak hatinya. Ya. Maka tidak bisa tazkiyatun nufus dilepaskan dari permasalahan tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah hanya semata-mata kepada Allah dan membersihkan sejauh-jauhnya semua bentuk-bentuk kesyirikan. Bagaimana mungkin seseorang akan mentazkiyah hatinya, membersihkan hatinya, sedangkan dia dipenuhi dengan bentuk-bentuk kesyirikan, pengagungan-pengagungan kepada selain Allah. Maka ini tidak mungkin. Maka seseorang yang ingin membersihkan hatinya, dia harus membersihkan, harus menguatkan perkara yang menjadi dasar dari tazkiyah, yaitu permasalahan tauhid. Maka dakwah kepada tazkiyatun nufus, seruan kepada tazkiyatun nufus itu tidak bisa dipisahkan dari dakwah tauhid. Bagaimana kita membersihkan tauhid para hamba dari pengagungan-pengagungan kepada selain Allah, dibersihkan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan beberapa dalil-dalil tentang permasalahan ini. Yang pertama beliau sebutkan surah Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan tentang hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya illa liwahidun, maksudnya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, tujuan utama diciptakannya kita semua. Bagaimana kita memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkara-perkara yang merusak tauhid itu sejatinya itu adalah perkara yang merusak fitrah kita. Fitrah diciptakannya jin dan manusia karena fitrah kita Allah ciptakan di atas tauhid. Maka perkara-perkara yang menjadikan seseorang meninggalkan tauhid itu sejatinya perkara yang merusak atau mengotori fitrah manusia. Kemudian di dalam ayat yang tadi disebutkan Al-Jumu'ah ayat 2 juga Allah telah jelaskan bahwasanya diutusnya para rasul tadi, bagaimana Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah, dan bagaimana Allah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maka ini menjadi jelas bagi kita bahwasanya urusan tazkiyatun nufus tidak bisa dilepaskan dari urusan pengajaran kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan jiwa ini tidak lepas dari bagaimana mendidik manusia di atas kitab, di atas sunnah, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian terkait dengan orang-orang musyrikin, ya, di dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7 Allah berfirman, wailul lil musyrikin wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, sudah Isa ya. Azan dulu ya. Di dalam surah Fussilat ayat yang ke-6, bagian akhir dari ayat yang ke-6, kemudian ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang mereka tidak menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur atau tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Kata Syekh Sa'di, alladzina yu'tuna zakah, orang-orang tidak menunaikan zakat. Ya. Ai alladzina 'abidu min dunihi man la yamliku naf'an wala dharra wala mautan wala hayah. Yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat, tidak bisa mematikan maupun menghidupkan, wala nusyuran, dan juga tidak bisa bangkitkan, wadanasu anfusahum, dan mereka telah merusak, mengotori jiwa-jiwa mereka. Inilah orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman.
Falam yuzakkuha, mereka tidak membersihkan. Karena kata zakah ini ada dua makna. Bisa diartikan membersihkan jiwanya, bisa juga membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Mereka tidak membersihkan jiwa mereka bi tauhidi rabbihim wal ikhlasi lahu, dengan mentauhidkan Rabb mereka dan memurnikan ibadah hanya baginya. Inilah sebesar-besar perkara yang akan membersihkan dan akan menumbuhkan jiwa seorang hamba, yaitu dengan memurnikan tauhid dan memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membersihkan jiwa mereka dengan mentauhidkan Tuhan mereka dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Walam yasilu walam yusallu wala zaku, mereka tidak menegakkan salat, tidak menunaikan zakat. Fala ikhlasa lil khalqi bit tauhid was salah wala naf'a lil khalqi biz zakati wa ghairiha. Maka mereka orang-orang kafir yang tidak beriman dengan adanya kehidupan akhirat, kata Sa'di, mereka tidak memurnikan ibadah bagi penciptanya dengan menegakkan salat, dengan tauhid dan menegakkan salat. Mereka juga tidak memberikan manfaat kepada para makhluk dengan zakat dan yang lainnya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. La yu'minuna bil ba'thi wala bil jannati wan nar, mereka tidak beriman dengan kebangkitan, tidak beriman dengan surga dan neraka. Walidzalika lamma zala al-khawfu min qulubihim aqdamu ala ma aqdamu alaih mimma yadurruhum fil akhirah. Karena itulah kata Sa'di, ketika rasa takut kepada Allah, takut kepada kehidupan akhirat hilang pada hati-hati mereka, maka mereka pun berbuat sebagaimana yang mereka perbuat, dan mereka melakukan sesuatu yang itu memudaratkan kehidupan akhirat mereka. Inilah Allah sebutkan di dalam ayat ini gambaran orang-orang yang musyrik, bahwasanya orang-orang musyrik adalah orang-orang yang mereka tidak memperhatikan tazkiyah, bagaimana mereka tidak memperhatikan urusan membersihkan jiwa-jiwa mereka dengan mentauhidkan ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah An-Nazi'at, ketika Allah mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam yang Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, maukah engkau untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan kamu kepada Rabbmu sehingga kamu takut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masalah tazkiyah, membersihkan diri dengan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang dia membersihkan dirinya, membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang merusak hatinya. Dan termasuk di antara sebesar-besar perkara yang merusak hati adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Ibrahim, surat Ibrahim ayat 24-25, Allah menjelaskan tentang perumpamaan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama.
Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah perumpamaan ya tentang kalimat thayyibah. Ya. Kasyajaratin thayyibah itu perumpamaannya seperti pohon yang bagus. Ya. Kalimat thayyibah Allah gambarkan di sini seperti sebuah pohon yang bagus, asluha tsabitun, yang mana akarnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon ini memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan perumpamaan tersebut kepada manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini juga Allah menjelaskan perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat tauhid, bahwasanya kalimat tauhid ini adalah Allah gambarkan sebagaimana sebuah pohon yang kuat, yang akarnya kokoh ke dalam dan cabang-cabangnya menjulang ke atas, dan dia memberikan buahnya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran kalimat thayyibah yang ada pada jiwa-jiwa orang beriman. Allah Ta'ala juga mengatakan di dalam surah Az-Zumar, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Dan orang-orang yang mereka menjauhi tauhid, segala sesuatu yang diibadai selain Allah, an ya'buduha, mereka tidak menyembahnya, tidak beribadah kepadanya, wa anabu ilallah, dan mereka senantiasa kembali kepada Allah, lahumul busyra, maka bagi mereka ada kabar gembira. Fabasyir ibad, maka berilah kabar gembira kepada para hamba. Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, ma tazkiyatun nufus, apa itu membersihkan jiwa? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kan. Hakikat dari membersihkan jiwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani di dalam silsilah as-sahihah dan diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam as-Saghir dan juga Al-Baihaqi di dalam sunannya. Nabi mengatakan an ya'lama, di mana seorang hamba memahami, mengetahui, annallaha ma'ahu haitsu kana, bahwasanya Allah itu senantiasa bersama dengannya. Allah senantiasa mengawasinya, ilmu Allah senantiasa bersama dengannya, haitsu kana, dimanapun dia berada. Inilah hakikat dari tazkiyatun nufus, orang-orang yang senantiasa merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun keberadaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan firman Allah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud man tazakka ay man tazakka minasyirk, maksudnya orang-orang yang membersihkan dirinya dari kesyirikan. Orang-orang yang membersihkan dirinya dari kesyirikan. Demikian juga Ikrimah Maula Ibnu Abbas rahimahullah juga mengatakan, yang dimaksud man tazakka ay man qala la ilaha illallah, itu orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, wa lihadza kana at-tauhid wal imanu a'zama ma tatazakka bihi an-nafs. Kata Syekhul Islam, tauhid dan keimanan itu adalah sebesar-besar perkara yang bisa
membersihkan hati para hamba. Jadi tauhid dan keimanan adalah perkara yang paling besar untuk membersihkan jiwa. Ini permasalahan tauhid. Permasalahan iman, membenarkan keimanan, meluruskan akidah. Ini adalah kata beliau a'zam, sebesar-besar perkara yang akan membersihkan jiwa para hamba. Sebaliknya kata beliau wa kana syirku a'zama ma yudassiha. Sebaliknya kesyirikan adalah sebesar-besar perkara yang bisa mengotori jiwa manusia. Kesyirikan itu adalah perkara yang akan mengotori jiwa manusia. Wa tatazakka bil a'mali shalihah, dan jiwa akan menjadi bersih, akan menjadi suci, ya. Senantiasa menjadi bersih, menjadi baik dengan melakukan amal-amal yang saleh. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Berkata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bal naqulu qawlan kulliyan, kami katakan secara umum, kata Ibnu Qayyim, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun litauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Kata Imam Qayyim, sesungguhnya semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung, berisi tentang tauhid, menjadi saksi tentang tauhid dan menyerukan kepada tauhid. Kata Imam Qayyim, semua ayat-ayat di dalam Al-Quran berisi tauhid, menjadi saksi tentang tauhid dan mengajak kepada tauhid. Ini bagi orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran, kata Imam Qayyim, bahwa semua ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari tauhid. Ya, mengandung tauhid, ya. Dia menjadi saksi, ya, bukti tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menyeru, ya, manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, fa innal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifati wa af'ali. Yang pertama, di antara kandungan Al-Quran adalah khabar, berisi berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ini isi Al-Quran yang pertama. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Allah kenalkan kepada para hambanya di dalam kitabnya. Fahuwa tauhidul ilmi al-khabari. Maka kandungan seperti ini, kata Imam Qayyim, yang berisi informasi atau khabar, berita tentang diri Allah, nama, sifat dan perbuatannya, ini adalah tauhid al-ilmi al-khabari, berisi perkara-perkara tauhid secara keilmuan, secara pemberitahuan, ya. Informasi tentang tauhidnya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid al-ilmi al-khabari, tauhid secara ilmu dan secara khabar, pemberitahuan. Wa imma da'watun ila ibadati wahdah la syarikalah wa khalqu kulli ma yu'badu min dunih. Kandungan Al-Quran yang kedua, kata Imam Qayyim, adalah seruan
untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Kandungan Al-Quran yang kedua, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan berlepas diri dari semua perkara-perkara yang diibadahi selain Allah. Ini isi Al-Quran yang kedua. Dan kita banyak dapatkan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan, dan bahkan ini termasuk di antara inti dakwah para rasul. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian kandungan Al-Quran yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Allah mengenalkan tentang dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ini yang diistilahkan dengan Imam Al-Qayyim Tauhid al-ilmi al-khabar. Mentauhidkan Allah dari sisi keilmuan dan pemberitahuan. Keesaan Allah dari sisi keimanan, keyakinan seorang hamba, keilmuan seorang hamba yang mengimani Allah, mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-ilmi al-khabari. Yang kedua, seruan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Dan ini yang dikatakan tauhid al-iradi at-talabi. Ya, tauhid yang berisi tentang tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan seorang hamba terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa tuntutan yang harus ditunaikan seorang hamba terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan Al-Quran yang ketiga, kata beliau, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amri. Kandungan yang ketiga berisi tentang perintah dan larangan. Kandungan Al-Quran yang ketiga berisi tentang perintah dan larangan. Dan kewajiban untuk mentaati perintah tersebut atau meninggalkan larangan tersebut. Ya, keharusan atau kewajiban untuk mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Ini kandungan Al-Quran yang ketiga. Ya. Perintah-perintah dan larangan secara umum ada di dalam syariat kita. Fahiya huququt tauhid wa mukammilatuhu. Perintah dan larangan yang ada di dalam syariat ini merupakan hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Huququt tauhid. Hak-hak tauhid yang harus dipenuhi seorang hamba. Sebagai konsekuensi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya. Kemudian konsekuensi dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka di antara konsekuensinya dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Inilah yang dinamakan dengan hak-hak tauhid wa mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid seorang hamba. Sebagai bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba, dia taat kepada Allah terhadap perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang keempat, di antara kandungan Al-Quran, wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidi wa ta'ati wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Yang keempat, kandungan Al-Quran adalah berita tentang karamah
atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid dan mentaatinya. Ya, berita tentang orang-orang yang bertauhid dan mentaatinya, dan apa yang telah Allah berikan kepada mereka di dalam kehidupan dunia mereka dan juga nanti di dalam kehidupan akhiratnya. Ini informasi isi Al-Quran yang berikutnya. Kata Ibnu Qayyim, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya tentang ya berita-berita orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk mereka baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Fa huwa jazaa'ut tauhidi, dan ini merupakan balasan dari tauhid. Balasan tauhid yang Allah berikan kepada ahli tauhid, orang-orang yang benar-benar menyempurnakan tauhidnya kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah kepada selainnya, kemudian menyempurnakan hak-haknya dengan taat kepadanya dan meninggalkan semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Maka inilah balasan dari ahli tauhid. Wa imma khabarun an ahli syirki, dan ada kalanya berisi informasi atau berita tentang ahli syirki, orang-orang yang telah melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakar wa ma yahullu bihim fil uqba minal azab, dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka di dunia, Allah berikan kepada mereka hukuman-hukuman kepada mereka di dunia, dan azab yang Allah akan sediakan bagi mereka nanti di akhirat kelak. Fa huwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhid, dan ini adalah informasi tentang orang-orang yang keluar dari ketetapan tauhid. Inilah 4 perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah berisi tentang tauhid ilmu wal al-khabari, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, mengenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifatnya. Yang kedua berisi tentang tauhid al-iradi wal talabi, ya, bagaimana tuntutan seorang hamba ya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran berisi tentang hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid, dari ketaatan-ketaatan dan larangan untuk bermaksiat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berisi tentang khabar, berita dari orang-orang yang menunaikan tauhidnya atau ahli tauhid, dan juga berita orang-orang yang menyelisihi tauhid atau ahli syirik. Maka kata Imam Qayyim, fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Maka Al-Quran semuanya berisi tentang tauhid, hak-haknya dan balasan-balasannya, dan tentang syirik, para pelakunya dan balasan-balasan mereka. Kemudian di sini beliau banyak menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau kembali menukilkan perkataan Ibnu Qayyim, wa tawakkul nisfuddin. Tawakal adalah sebagian dari agama. Wa nisfu tsani al-inabah. Dan bagian yang kedua adalah al-inabah, yaitu sikap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadatun. Karena sesungguhnya agama kita, kata Ibnu Qayyim,
itu ya berisi tentang isti'anah, permohonan tolong, meminta tolong kepada Allah dan ibadah. Fatawakkulu wal isti'anatu wal inabatu hiyal ibadah. Maka tawakal ini termasuk bagian dari bentuk isti'anah, meminta tolong kepada Allah, dan al-inabah, sikap kembali kepada Allah, ini bagian dari ibadah. Allah alam, ini menjelaskan surah Al-Fatihah ya, dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Beliau Al-Imam Qayyim mengatakan walaysa tauhid mujarrada iqraril 'abdi bi annahu la khaliqa illa Allah wa anna Allah rabbu kulli syai'in wa maliku kama kana ubadul asnami muqirrina bidzalik. Kemudian di sini beliau menukilkan perkataan Imam Qayyim yang menjelaskan hakikat dari apa itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dan mentauhidkan Allah, ya, tauhid itu bukan semata-mata pengakuan seorang hamba Allah sebagai pencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb, ya, pengatur, penguasa segala sesuatu, kama kana ubadul asnam muqirrina bidzalik, sebagaimana dahulu para penyembah berhala juga mengakui demikian. Wa musyrikun, dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan. Jadi di sini beliau Al-Imam Qayyim ingin kembali menjelaskan tentang hakikat tauhid yang itu menjadi asas fondasi dari tazkiyatun nufus, bahwasanya seseorang dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya semata-mata dari sisi mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa segala sesuatu, ya. Karena pengakuan seperti ini yang tidak diiringi dengan sikap, ya, ketundukan di dalam memberikan ibadah pengagungan kepada Allah, ya, dan tidak meninggalkan pengagungan kepada selainnya, maka ini tidak bermanfaat. Sebagaimana ini pun diakui oleh dahulu orang-orang yang beribadah kepada para berhala, ya. Bal tauhid yatadammanu min mahabbatillah wal khudu' lahu wa dhul wa kamalul inqiyadi li ta'atihi wa ikhlasul ibadati lahu. Akan tetapi tauhid, kata Ibnu Qayyim, itu berisi tentang mahabbatullah. Bagaimana seorang hamba, ya, memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengakui Allah sebagai penciptanya, tetapi bagaimana hatinya memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khudu' lahu wa dhul, tunduk dan merasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kamalul inqiyadi li ta'atihi, dan menyempurnakan ketundukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, wa ikhlasul ibadah, dan memurnikan semua bentuk-bentuk ibadah hanya kepada Allah. Wa iradatu wajhihi al-a'la bi jamil aqwalul a'mal, dan bagaimana seorang hamba senantiasa menghadapkan wajahnya kepada Allah, zat yang maha tinggi di dalam perkataan maupun di dalam perbuatannya, wal man'i wal 'ata, di dalam memberi maupun di dalam menahan maupun memberi, wal hubbi wal bughdi, di dalam mencintai maupun membenci segala sesuatu, ma yahulu baina sahibi wa bainal asbabi da'ya ila al ma'asi wal israri 'alaiha,
dari perkara-perkara yang bisa menjadi penghalang antara seseorang dan kemaksiatan-kemaksiatan dan terus menerus di atasnya. Inilah hakikat dari tauhid, ya. Bukan hanya sekadar mengakui Allah sebagai pencipta yang mendatangkan manfaat atau mudarat, tetapi juga bagaimana dia, ya, ada di dalam hatinya kecintaan kepada Allah, ketundukan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan semua ucapan maupun perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qayyim juga mengatakan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau Qayyim mengatakan innal 'abda law 'arafa kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu fa ka'annahu lam ya'rif syai'an. Seorang hamba meskipun dia memahami segala sesuatu, tetapi dia tidak memahami hakikat Tuhannya, hakikat Rabbnya, maka seolah-olah dia tidak memahami segala sesuatu. Wa qala, dan beliau mengatakan, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bi tawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddati i'tina'i bihi. Kata Imam Qayyim, beliau mengatakan siapa yang ingin meninggikan bangunannya, maka dia harus mengokohkan pondasinya dan menguatkannya dan mengencangkan ikatannya. Fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawthiqil asasi wal ihkam. Karena ketinggian suatu bangunan itu sangat tergantung dengan kokohnya pondasi. Tingginya suatu bangunan itu tergantung dengan kekokohan suatu pondasi. Fal a'mal wad darajatul bunyan. Maka amalan-amalan yang kita lakukan, kedudukan-kedudukan yang kita harapkan itu ibaratnya sebuah bangunan. Maka orang yang ingin memperbaiki, menguatkan, ya, ingin membaguskan amalannya dan kedudukannya yang dia capai, ya, maka dia harus memperhatikan pondasinya. Apa pondasinya? Wa asasuha al-iman. Pondasi dari amalan-amalan kita itu adalah keimanan. Wa mata kana al-asasu wathiqan hamala al-bunyan wa atala alaih. Manakala pondasi itu kuat, dasar keimanan di dalam hati kita kuat, maka pondasi tersebut akan bisa menopang bangunan tersebut dan akan bisa menjadikan bangunan tersebut bertambah kokoh dengan ketinggiannya. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarruk. Apabila ada sesuatu yang merusak bangunan tersebut, maka akan mudah untuk diperbaiki karena pondasinya kuat. Akan mudah diperbaiki kembali karena pondasinya sudah kuat. Wa idza kana al-asas ghairu wathiqin lam yartafi'il bunyan wa lam yathbut. Sebaliknya, kalau pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunan tidak akan bisa tinggi, ya, dan tidak akan kokoh, ya, karena pondasinya lemah. Inilah gambaran amal kita, gambaran amal ibadah kita. Ketika pondasi amal ibadah kita yaitu tauhid, keimanan, kropos, rapuh, maka amal-amal kita juga tidak akan kokoh. Wa idza tahaddama syai'un minal asas saqatal bunyan aw kan. Dan apabila ada sesuatu yang merusak bangunan dari pondasinya, maka bangunan itu semuanya akan hancur, akan rusak. Fal 'arif himmatuhu tasdihul asas wa ihkam. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang bijaksana, maka kepentingan dia adalah, ya, perhatian utama dia adalah bagaimana mengokohkan pondasinya, mengencangkan pondasinya. Wal jahil yarfa'u fil bana'i wa an ghairi asasin fala yulabbisu bunyanahu an yasquta. Adapun orang jahil, orang yang bodoh, dia senantiasa sibuk di dalam meninggikan bangunannya tanpa memperhatikan pondasinya, maka dia pun tidak menyadari kalau bangunannya
akan rusak, akan jatuh. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini pembahasan yang beliau sampaikan di dalam bab yang ketujuh ini, bahwasanya tauhid ini menjadi perkara yang pokok yang akan menjadikan kokohnya ya tazkiyatun nufus, dan semua bentuk-bentuk tazkiyatun nufus yang tidak dibangun di atas tauhidullah, maka hakikatnya ya bangunan tazkiyatun nufus tersebut menjadi keropos, ya tidak akan kuat, ya karena sejatinya tidak dibangun di atas asas yang kokoh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan. Kalau kita lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat beliau sangat memperhatikan permasalahan tauhid, dan beliau sangat memperhatikan perkara-perkara yang merusak tauhid, yaitu dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Bagaimana beliau mendidik jiwa para sahabatnya ya untuk dihilangkan dari ketergantungan kepada selain Allah dan memurnikan harapan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya masih ingat ya sebuah kisah tentang ya kisah beberapa sahabat yang baru awal-awal masuk Islam, ya ketika mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibuatkan ya gantungan-gantungan ya, pada pohon untuk menggantung pedang-pedang mereka. Bukan hanya sekedar menggantung pedang demikian, tapi ada keyakinan di situ bahwasanya ketika pedang digantungkan di tempat tersebut, maka ya akan memiliki kekuatan. Berarti ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW merasa takjub, merasa heran dengan apa yang mereka minta, ya. Dan menyamakan apa yang mereka minta dengan apa yang pernah diminta oleh Bani Israil kepada Musa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW mendidik mereka bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena di situ mengandung kesyirikan. Dan juga bagaimana ketika ada sahabat mengatakan menyamakan Rasulullah dengan beliau, ya maka Rasulullah pun mendidik bagaimana semestinya kita ya beradab kepada Allah dan kepada Rasul, ya. Dari berbagai macam perkara-perkara yang merusak tauhid seorang hamba ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menukilkan perkataan Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ketika Sa'di menafsirkan surah Ibrahim tadi. Ya, yang menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Kata Sa'di di dalam tafsirnya, syajaratul iman asluha thabitun fi qalbil mu'min. Pohon keimanan itu pangkalnya senantiasa kokoh di dalam hati seorang mukmin, ilman wa i'tiqadan, baik secara keilmuan maupun secara keyakinan. Wa farquha minal kalimit thayyib wal amali salih wal akhlaqil mardiyah wal adabil hasanah fis sama' daiman yas'uru ila Allah minhu minal a'mal wal aqwal allati takhrujuha syajaratul iman ma yantafi'u bihil mu'min wa yanfa'u ghairah. Dan furuknya atau cabang-cabang dari pohon tersebut berupa kalimat thayyib, ucapan-ucapan yang baik, amal saleh, akhlak-akhlak yang mulia yang diridhai, adab-adab yang baik, itu senantiasa naik ke langit, ya naik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan-amalan maupun ucapan-ucapan, ya, yang keluar dari syajaratul iman, dari pohon keimanan, yang akan memberikan manfaat bagi seorang mukmin dan juga manfaat kepada yang lainnya. Fa hadhihi sifatul kamilatit tauhid wa thabatuha fi qalbil mu'min. Ini kata Sa'di adalah gambaran tentang kalimat tauhid, ya, kekokohannya yang ada di dalam hati orang beriman. Bagaimana kalimat tauhid yang berujang kokoh pada hati orang-orang mukmin itu akan membuahkan hasil-hasil yang baik.
Beberapa faidah yang beliau sebutkan di pembahasan pasal yang ketujuh ini, bab yang ketujuh ini. Fihi fawaid, di antara beberapa faedah yang beliau sebutkan, yang pertama, bayanul maqsud min khalqi tsaqalain wa huwa ibadatu wahda la syarikat. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukannya. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, kata beliau, at-tauhid laisa ilmiyan khabariyan faqat, bal huwa tauhidun ilmiyun amaliyun. Tauhid bukan hanya secara keilmuan atau pemberitaan semata, tetapi tauhid adalah ilmu yang berkonsekuensi pada amalan. Jadi seseorang dikatakan bertauhid itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini menuntut adanya amalan, dari kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, dan seterusnya. Yang ketiga, at-tauhid asasu tazkiyatin nufus wa salahul qulub wal akhlaqul fadilah. Tauhid merupakan dasar untuk membersihkan jiwa, memperbaiki hati, dan akhlak yang mulia. Tauhid merupakan dasar untuk membersihkan jiwa, memperbaiki hati, dan akhlak yang mulia. Yang keempat, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid wa ma'na dzalik. Al-Qur'an semuanya berisi tentang tauhid, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Yang kelima, kata beliau, haqiqatut tauhid bi tahqiqit ta'alluq ila Allah wa 'adami ta'alluqil qalbi bi syai'in siwa. Hakikat tauhid dengan mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah, dengan mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah dan tidak menggantungkan hati kepada selainnya, dan tidak menggantungkan hati kepada selainnya. Kemudian yang faedah yang keenam, ini faedah dari ayat yang kelima surah Al-Fatihah. Ad-dinu kulluhu qa'imun ala amrayn wa huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agama semuanya akan tegak di atas dua perkara, yaitu di dalam kalimat iyyaka na'budu,
Dan kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Memurnikan ibadah kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9, yang ketujuh, anna Allah taala ba'atsa rasul min ajli da'wati ila tazkiyatin nufus. Allah mengutus para rasul untuk tujuan menyeru manusia kepada tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa mereka. Allah mengutus para rasul untuk tujuan menyeru atau berdakwah kepada tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa manusia. Kemudian faedah yang ke-8, perumpamaan pohon keimanan syajaratul iman, pohon keimanan yang ada pada seorang mukmin itu seperti pohon yang bagus, akarnya kokoh menghujam ke dalam, dan batangnya menjulang ke atas, dan menghasilkan buah setiap saat. Kemudian faedah yang terakhir, ma'rifatu awsaqil asas assasal abdu alaihi a'malahu akhlaqa. Memahami fondasi yang paling kokoh bagi seorang hamba, di dalam mengokohkan amalan dan akhlaknya. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati azzakum, saja mungkin bisa kami sampaikan dari apa yang beliau sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.